قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, sore hari ini kita kembali lagi melanjutkan pengawasan kita, yang dimana kali ini kita akan melanjutkan perihal surat An-Nur ayat 33. Ya, surat An-Nur ayat 33 kita akan lihat masih membahas tentang budak yang dia melunasi untuk membebaskan dirinya. Kemudian nanti disinggung tentang masalah zakat dan sesuatu yang dipaksa. Baik, silakan baca surat An-Nur ayat 33. Tafsir Quran surat An-Nur ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Dan Allah yang tidak mampu menikah dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniai-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran yang sedang mereka sendiri mengingini sesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran surat An-Nur 33. Baik, kita lihat lagi di sini disebutkan pada awal ayat, yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian, dia jaga diri dari zina. Kemudian budak-budak yang kamu inginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika memang dirasa ada kebaikan. Lantas bisa beri kepada mereka harta, yaitu yang nanti kita bahas, harta zakat dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Jadi harta zakat boleh disalurkan pada
kasus budak yang kita pelajari di sini. Kemudian janganlah kamu paksa budak-budak itu untuk melacur. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia karena mereka ingin menjaga kesucian. Lalu siapa yang dipaksa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu. Baik, kemarin telah kita singgung tentang budak yang terakhir, dibahas tentang kisah Barirah dan Mugis. Masih ingat kisah Barirah? Apa Barirah kalih Mugis? Kenapa Bu? Barirah nggak mau balik lagi pada Mugis karena dia merdeka, sedangkan Mugis masih statusnya budak. Akhirnya Mugis keliling kota Madinah cari-cari Barirah sambil nangis-nangis. Barirah baliklah padaku, Barirah kembalilah padaku. Dan ketika itu Barirah jawab, saya sudah tidak lagi kembali padamu. Sampai nangis hingga jenggotnya itu basah. Terus jenggotan cengeng lagi. Nah, sudah kita lihat kisah kemarin. Nah, pada kisah Barirah itu salah satu budak yang disebut budak mukatab, yang dia ingin bebas dengan bayar tebusan. Namun ditolong. Ya, ditolong Barirah sehingga jadi bebas. Intinya ada budak yang seperti itu. Dan kemarin ada doa yang kita bahas, diajarkan untuk budak yang ingin melunasi utangnya yang sepenuh gunung. Masih ingat? Masih ingat apa tidak ibu-ibu? Bagaimana doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Sudah hafal semuanya? Sudah selesai masalahnya? Coba tak tuntun lagi. Menserius berdoa. Ayo. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Bihalalika. Bihalalika. An haramik. An haramik. Wa aghnini. Wa aghnini. Bifadlika. Amman siwak. Allahumma kfini. Bihalalika. An haramik. Wa aghnini. Bifadlika. Amman siwak. Allahumma kfini. Bihalalika. An haramik. Wa aghnini. Bifadlika. Amman siwak. Ayo baca serengan. Allahumma kfini. Bihalalika. An haramik. Wa aghnini. Bifadlika. Amman siwak. Sebisan malai. Allahumma kfini. Bihalalika. An haramik. Wa aghnini. Bifadlika. Amman siwak. Apa artinya doa tadi? Doa untuk melunasi utang sepenuh gunung. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Ya Allah, jauhkanlah aku dari yang haram. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan nikmat-Mu, dengan bergantung kepadamu, dan jauhkanlah aku dari selain-Mu. Nah, itu yang kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita lihat tentang masalah zakat.
Ada zakat yang boleh diperuntukkan untuk membebaskan budak. Terutama di sini yang punya kasus budak mukatabah. Dia janji pada tuannya, saya mau bebas asalkan dengan biaya tertentu. Nah, kalau ada yang mau nolong dari harta zakat ketika itu boleh. Monggo dibaca. Budak mukatabah berhak dapat zakat. Mengenai ayat, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Maka yang dimaksud adalah budak tersebut berhak mendapatkan harta dari zakat. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa budak tersebut berhak mendapatkan harta dari majikannya untuk membebaskan dirinya. Ada juga pendapat ketiga yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah harta kaum muslimin secara umum. Jadi ada artinya zakat yang nanti bebaskan dia, bisa juga dengan harta majikannya, bisa juga dengan harta kaum muslimin secara umum untuk membebaskan juga budak tadi. Nah, sekarang lihat kita bahas At-Taubah ayat 60 di bawahnya. Adapun budak termasuk yang berhak menerima zakat seperti disebutkan dalam ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk satu, orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu keberatan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Lihat At-Taubah ayat 60. Surat ini, surat At-Taubah ayat 60, khusus ayat 60 membicarakan 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan? 8. Nanti diingat nggih, ini ada 8 golongan. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil zakat, 4 mu'allaf, 5 untuk memerdekakan budak, 6 orang yang terlilit utang, 7 untuk jalan Allah, 8 untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Kalau yang 7 untuk fisabilillah, yang 8 untuk ibnus sabil. Ada berapa tadi? 8. Diulang, ikuti saya. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil zakat, 4 mu'allaf, 5 untuk budak, 6 untuk terlilit utang, 7 untuk fisabilillah, 8 untuk ibnus sabil. Ada berapa totalnya? 8. Lihat, yang pertama fakir. Fakir itu 50% saking kebutuhan pokok tidak bisa terpenuhi. 50% saking kebutuhan pokok tidak bisa terpenuhi. Kebutuhan pokok itu apa saja ibu-ibu? Apa? Hah? Emas. Apa? Oh, beras. Terus emas juga. Wah, pikirannya guru emas, woi. Apa tadi? Beras, makanan, iya toh? Terus
pakaian. Berarti sesuk iki jaluk bojone terus, ora gur ngenteni gratisan. Iya ta? Apa meneh? Rumah nafkah wajib. Iya ta? Berarti masuk kebutuhan pokok. Wah, ini nggak bisa terpenuhi. Kalau tadi kan emas itu tambahan. Nggak punya emas kan bisa hidup nggak? Bisa. Motor tambahan. Iya tak? Orang dua motor. Ya iso urip. Iya kan? Ya, gur nebeng apa bis wae iso mangkat ngaji kok. Selesai. Enggak urgen, enggak penting banget. Nah, itu 50% saking kebutuhan pokok itu tidak bisa terpenuhi. Sedangkan miskin masih lebih mending. Miskin lebih dari 50% dia penuhi namun belum 100%. Namun masih lebih mending dibandingkan fakir. Berarti fakir itu lebih susah dibandingkan dengan miskin. Nah, itu berhak dapat zakat. Apalagi sudah fakir, sudah miskin, tambah lagi punya utang. Terlilit utang sampai stres. Stres apa mboten? Oh, stres. Yang ngaji ini stres apa enggak ini? Oh, enggak. Ya wis berarti nyantai. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat itu apa? Amil zakat itu yang ditugasin untuk mengurus zakat atas perintah saking pemerintah. Atas perintah saking pemerintah. Artinya punya kuasa. Dia berhak untuk narik dengan paksa. Kalau ada yang belum bayar zakat, dia datangi, kemudian nagihnya. Kalau nggak mau, dia bisa paksain untuk tetap bayar zakat. Pengurus masjid, takmir masjid, apa DKM ini belum masuk amil zakat. Karena nggak punya wewenang untuk maksa. Takmir masjid, pengurus masjid, DKM masjid ini belum masuk amil zakat. Apalagi yang mengurusnya sugih, mampu. Terus yang keempat apa? Mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang ingin dilembutkan hatinya. Di antaranya yang baru masuk Islam. Imannya belum kuat. Ingin dikuatkan imannya dengan harta zakat. Bisa juga ada orang-orang penting, tokoh-tokoh ingin dirayu untuk kuat imannya, juga bisa diberikan zakat. Terus 5, untuk memerdekakan budak. Ya, nomor 5 ini yang kita bahas. Terus nomor 6, orang-orang yang terlilit utang. Terlilit utang ini bagaimana? Hartanya sudah tidak cukup, aset-asetnya yang ada sudah tidak cukup untuk nyaur utang. Dia punya rumah, tanah, motor, mobil. Ini kalau ditutup semuanya utangnya nggak bisa. Utangnya 1 miliar, asetnya cuma 200 juta. Benar-benar bangkrut, krut, habis-habisan. Asetnya tadi dijual cuma 200 juta. Utangnya berapa? 1 miliar. Stres apa mboten iki? Stres. Utangnya numpuk, jual apapun nggak bisa nutup utangnya tadi. Akhirnya kalau mau putus asa iso gantung. Iya tak? Bisa. Saking stresnya mikir itu. Ini yang ke-6. Nah, ada harta zakat bisa bantu orang ini
untuk nyaur utangnya. Dengan catatan tadi nggih, memang benar-benar hartanya yang ada sudah nggak bisa lagi nutupi utangnya. Kalau masih ada ya dijual dulu. Masih punya lemah tanah sekian, harganya sekian ratus juta, dijual dulu, nutupi utangnya lagi. Masih punya kendaraan, dijual lagi, kemudian nutupi utangnya lagi. Masih punya rumah, rumahnya 5, wong sugih tenan ini, maka dijual rumahnya 4 ya untuk nyaur utangnya lagi sampai utangnya itu lunas. Nggak bisa dikatakan dia terlilit kalau masih punya ya sesuatu yang bisa dijual tadi. 7, untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Contoh untuk jihad. Untuk jihad yaitu perang, atau beli alat-alat untuk berjihad. Namun jihad yang dimaksud di sini atau fisabilillah yang dimaksud di sini bukanlah yang dimaksud untuk bangun masjid. Bangun masjid bukan dari harta zakat. Bangun masjid bukan dari harta zakat, bukan juga diambil dari harta untuk harta zakat untuk melebarkan jalan, juga nggak boleh. Pokoknya tadi kalau untuk fisabilillah untuk jihad. Kalau untuk masjid bisa ngambil dari harta wakaf, ada yang wakafkan uang sekian untuk bangun masjid. Terus yang 8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Musafir. Orang yang melakukan perjalanan jauh lantas terputus di perjalanan, nggak bisa lanjut lagi perjalanannya. Nggak bisa lanjut. Itu namanya Ibnu Sabil. Totalnya semua ada berapa, Bu? 8. Harta zakat cuma untuk 8 golongan ini, nggak bisa diberikan untuk yang lainnya. Yang lainnya yang tidak masuk ketentuan 8 tadi nggak bisa. Namun kalau mirip dengan yang 8 tadi atau masuk dalam 8 tadi boleh. Misalnya santri pondok pesantren dan biaya untuk sekolahnya nggak ada lagi, maka boleh ambil harta zakat untuk bayar dia uang sekolah. Boleh. Dia masuk nanti dalam golongan fakir atau golongan miskin. Itu boleh, Ji? Ya, itu dibolehkan. Pokoknya 8 ini. Sekarang kita lihat pembebasan budak. Lihat kalimat di bawahnya. Pembebasan budak yang termasuk di sini adalah 1. Pembebasan budak mukatab, yaitu yang berjanji pada tuannya ingin memerdekakan diri dengan syarat melunasi pembayaran tertentu. 2. Pembebasan budak muslim. 3. Pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir. Nah, pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir boleh. Atau dia punya keinginan untuk masuk Islam terus dibebaskan boleh. Sebagaimana istri Nabi SAW bernama Juwairiyah, itu awalnya dari tahanan perang. Kemudian Nabi SAW katakan padanya, ya saya merdekakan kamu dan itu jadi mahar saya untuk menikahimu. Itu Juwairiyah, istri Nabi SAW. Terus contoh penyaluran zakat. Contoh penyaluran zakat untuk pembebasan budak mukatab. Ada seorang budak yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan bayaran 10.000 rial atau 20 juta rupiah. 6 bulan pertama ia berjanji membayar 5.000 rial dan 6 bulan berikutnya ia membayar 5.000 rial. Maka ketika itu ia diberi zakat masing-masing 5.000 rial untuk tahap pertama dan kedua. Nah, 10.000 rial, namun ini harga dulu ini. Ini tulisan lama. 10.000 rial kalau sekarang ini, kalau sini tulisannya berapa itu? 25 juta. Banyak nggak itu? Banyak. Sekarang malah 1 realnya itu 4.000, berarti 40 juta rupiah. Sugih tenan loh wong Arab. Iya toh? Sak real itu sama dengan 4.000 atau 4.200 rupiah. Ini sudah naik. Berarti kalau 10.000 jadi berapa? Sekitar 40 juta atau 42 juta.
Misalnya dia janji pada majikannya, pada tuannya yang memiliki budak ini, saya mau bebas, saya bayar 10.000. Berarti dia boleh nyicil 5.000. Nah, zakat boleh dipakai untuk lunasi dia supaya bebas. Terus keterangan di bawahnya lagi. Untuk pembebasan budak mukatab, boleh saja zakat diserahkan pada si budak lalu ia melunasi hutangnya pada tuannya. Boleh juga zakat tersebut diserahkan langsung pada tuannya. Karena dalam ayat digunakan kata fi yang berarti untuk pembebasan budak dan tidak mesti langsung diserahkan pada budaknya. Beda halnya dengan zakat dan miskin. Nah, ini beda ya. Kalau untuk budak boleh serahkan pada budaknya langsung, boleh serahkan pada majikannya. Namun kalau fakir dan miskin itu langsung diserahkan pada orangnya. Oh ini yang miskin, oh ini yang fakir. Zakat datang langsung serahkan pada yang fakir, langsung serahkan pada yang miskin. Dan ini nggak boleh motong-motong. Wah, yang fakir miskin ini dapat misalnya 1 juta. Yang bawah itu saya ambil 100.000. Itu jenenge apa ya Bu ya? Korupsi. Enggak boleh. Dia salurkan, murni salurkan 1 juta, yo disalurkan 1 juta. Terus ada lagi pembahasan budaknya dipaksa melacur. Baca. Budak dipaksa melacur. Dan dimaksud dengan ayat, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Ada sebabun nuzul. Ada sebab turunnya ayat ini. Dari Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan untuk budak wanitanya bernama Musaikah dan Umaymah. Ya. Ibn Habib fabalina syai'ah. Pergilah melacur untuk kami. Lantas turunlah surat An-Nur ayat 33. Nah, lihat, ini hadis riwayat Muslim. Ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya budak. Dia katakan pada budaknya, "Izhabi fabghina syai'an." Pergilah kamu, pergi sana melacur dan nanti uangnya untuk kami. Yang untung yang mana coba? Majikannya apa budak? Majikan. Uangnya untuk majikannya tadi. Ya, ini perbuatan tercela karena disinggung dalam ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang sababun nuzul. Sebab turunnya ayat karena kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ditegur dalam ayat. Dan ada beberapa peristiwa seperti itu. Pernah Abu Lahab niku sinten nggih? Abu Lahab itu siapa, Bu? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun paman Nabi yang kafir. Paman Nabi yang masih hidup ketika Nabi SAW bahwa Islam itu ada 2. Yang kafir ada 2 yang muslim. 2 yang kafir itu Abu Lahab dan Abu Thalib. 2 yang muslim itu Hamzah dan Abbas. Nah, ketika Nabi SAW dakwahkan Islam, Nabi kumpulkan orang-orang Quraisy di satu tempat. Kemudian Nabi SAW katakan, sebutlah kalimat la ilaha illallah. Nabi ajak mereka untuk berislam. Kemudian Abu Lahab ketika itu langsung, kamu nggak kumpulkan kami cuma untuk mengajarkan kalimat tadi, celaka kamu. Abu Lahab katakan, celaka kamu wahai Muhammad. Lantas turunlah firman Allah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah kamu Abu Lahab, tanganmu celaka dan juga kamu celaka. Kamu benar-benar celaka, artinya benar-benar merugi. Itu namanya ada peristiwa langsung turun ayat berkenaan dengan hal itu. Ada beberapa peristiwa kayak gini, ada asbabun nuzul atau sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Beberapa surat seperti itu kita tahu turunnya ayat ini ya karena peristiwa ini seperti kisah tadi. Berarti Abu Lahab sudah dikatakan merugi. Dan lanjutan ayatnya
Tabat yada abi lahab wa tab. Terus apa, Bu? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya maupun apa yang ia usahakan. Apa yang ia usahakan di sini kata para ulama yaitu anaknya. Berarti hartanya tidak manfaat. Anaknya juga tidak manfaat. Terus ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Terus sayasla naron zatalahab. Kelak Abu Lahab akan masuk di dalam api yang bergejolak. Berarti dijamin pasti Abu Lahab nantinya ketika di akhirat masuk neraka. Sudah dipastikan. Ini nggak bisa selamat lagi. Terus apa selanjutnya? Saya selanaron zatalahab wamro'atu hammalatal hatab, dan istrinya bawa kayu bakar. Istrinya ini siapa? Kalau Abu Lahab itu cakep banget, istrinya ayu banget, namun penduduk neraka. Ya tak? Ini tidak jadi jaminan. Abu Lahab nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Istrinya namanya Al-Awra binti Jamil. Siapa? Al-Awra binti Jamil. Pokoknya itu istri yang cantik. Namun biasanya dukung suaminya untuk mencelakakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu biasanya bawa kayu bakar. Ada tafsirannya di sini adalah dia taruh kayu bakar di jalan untuk celakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian yang lainnya, dia bawa kayu bakar sini maksudnya adalah istrinya Abu Lahab Al-Awra tadi biasanya melakukan namimah. Suka gosip, bawa berita ke tempat lain untuk manas-manasi. Apa tadi, Bu? Suka gosip, bawa berita ke tempat lain untuk manas-manasi. Ini kerjaan ibu-ibu apa bukan yang kayak gini ya, Bu? Itu namimah namanya. Akhirnya orang konflik. Ini bicarakan eleh, dibawa ke tempat lain, akhirnya itu tukaran, bertengkar. Itu namanya melakukan apa? Namimah. Itu yang dimaksudkan salah satu tafsiran dari hammalatal hatab. Terus fiji dia hablum mim masad. Di lehernya istrinya Abu Lahab tadi ada tali dari sabut yang dipintal. Apa maksudnya? Di lehernya istrinya tadi, istrinya itu punya kalung juga sama dengan ibu-ibu. Ya tak? Ibu pun dua kalung tak? Enggak? Waduh, tak kira duwe, salah ngomong. Ini istrinya itu saking punya perhiasan yang banyak, namun dia sering ganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suaminya. Di akhirat dibuat tadi perhiasannya berubah jadi tali yang diambil dari neraka, diikat di lehernya. Di lehernya siapa? Istrinya tadi. Berarti suami masuk neraka, istri masuk neraka bareng. Pengen kayak gitu? Berarti suaminya masuk neraka aja? Iya, masuk surga. Terus apa, Bu? Bareng-bareng. Suaminya sholat apa mboten? Yang kalau orang sholat juga masalah. Makanya didakwahi terus, nggih? Diingatkan terus kalau pulang. Mas, mbok sholat neng masjid itu loh. Enggak di rumah apa enggak sholat sama sekali, itu diingatkan. Jangan seperti kasusnya Abu Lahab dan istrinya yang sama-sama masuk neraka. Abu Lahab tadi Abdul Uzza, istrinya tadi Awra binti Jamil. Nah, itu tadi peristiwa yang menunjukkan bahwasannya ada yang sama-sama masuk neraka dan ada peristiwa tadi turunlah ayat surat Al-Lahab. Nah, sekarang kita lihat hukum paksaan dan dosanya dimaafkan. Hukum paksaan dan dosanya dimaafkan.
Maksud ayat ini, dan barang siapa yang memaksa mereka, siapa yang dimaksa pelacur, baik dia mau menjaga kehormatan diri atau tidak dibolehkan. Karena ini paksaan, maka Allah katakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka. Sesudah mereka dipaksa itu, yaitu Allah akan memaafkan yang dipaksa, bahwa Allah memberi maaf pula Bahkan maka Allah memberi maaf pula pada yang memaksa jika dia ingin bertaubat. Taib. Tadi yang dipaksa itu dimaafkan karena dia itu dipaksa. Lalu Allah katakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah maafkan orang yang dipaksa tadi, sekaligus juga kalau yang memaksa tadi mau taubat. Mau tobat, maka juga nanti akan dimaafkan. Tobatnya caranya kalau memenuhi 3 syarat. Sudah pernah saya jelaskan belum syarat tobat? Ibu-ibu, syarat tobat sampun? Lupa. Mungkin kebanyakan ngurus anak ini kayaknya ya. Apa syarat tobat, Bu? Ada berapa? 3, catat. Syarat tobat. 1, menyesal. Syarat tobat nggih. 1, menyesal. 2, kembali taat. 3, bertekad tidak mengulangi lagi. Ini syarat pokoknya ya. Coba diulang. 1, menyesal. 2, kembali taat. 3, bertekad tidak mau mengulangi lagi. 1 misalnya dulu sering sholatnya itu bolong-bolong. Sholat maghrib rajin, ngisak rajin, namun subuh malas-malasan, seringnya bolong-bolong. Cara tobatnya gimana? 1 tadi menyesal. Ya, yang dulu salah. 2, kembali taat, berarti kembali mengerjakan sholat secara rutin. Terus yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Oh, berarti sekarang sholatnya dijaga terus, istiqomah. Itu caranya. Nah, terus di bawahnya lagi dari lainnya yang menunjukkan tentang dimaafkannya dosa ketika dipaksa adalah sebagai berikut. Nah, kalau ada yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, lantas dia melakukannya dengan keterpaksaan, dosanya dimaafkan. Lihat dalil-dalil berikut ini selain yang kita bahas dari surat An-Nur ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Surat An-Nahl 106. Taib, lihat. Man kafara billahi min ba'di imani, siapa yang kafir setelah sebelumnya beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Wa qalbu mutmainnum bil iman, sedangkan hatinya dalam keadaan tenang, beriman. Berarti cuma di ucapan saja, sedangkan hatinya tetap apa? Beriman, tenang. Berarti cuma di ucapan saja karena terpaksa. Misalnya dia disuruh ucapkan saya punya Tuhan selain Allah misalnya. Namun paksaan ini beda dengan yang dalam hati, tetap dia yakini Allah yang berhak disembah. Maka
seperti itu tidak sampai dihukumi dosa kalau dipaksa. Nah, terus ada lagi ayat yang lainnya juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak nama selain Allah. Tetapi pada siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 172. Lihat, innama harrama 'alaikumul maitah. Diharamkan bangkai. Bangkai itu apa, Bu? Bangkai itu apa? Ya binatang mati yo kabeh yo mati yo kepiye. Bangkai itu apa? Maitah, bangkai hewan yang mati tidak disembelih dengan jalan yang syar'i. Saya ulang, bangkai adalah hewan yang mati tidak disembelih dengan jalan yang syar'i. Contoh apa? Kambingnya lewat terus kelindes mobil, mati. Ya, nggak bisa ada waktu untuk nyembelih juga. Berarti matinya mati bangkai. Halal napa mboten? Haram. Najis napa suci? Najis. Boleh dijual atau tidak? Tidak. Namun kenyataannya dijual. Iya toh? Di sebagian tempat itu dijual. Oh, sapine wis mati, kasihan. Dijual payune 1 juta, 2 juta dapat. Itu termasuk jual barang haram, uangnya haram, terus buat orang makan daging haram. Ya toh? Dia jual kan buat orang akhirnya makan daging haram tadi. Dukung kerusakan yang ada di masyarakat. Dan hati-hati, kalau tahu ada penjual daging kok jualnya kayak gitu terus, ya nggak usah beli daging ke orang itu walaupun muslim. Langsung di blacklist. Ya, masuk daftar hitam. Oh, ini saya nggak boleh lagi beli daging ke dia. Orangnya nggak bener kok. Apa-apa yang mati pokoknya dikumpulkan terus ditumpuk di situ, kemudian dijual di pasar. Akhirnya satenya yo harganya murah banget. Padahal satenya itu sate bangke coba. Ada atau tidak? Wadah. Saya nggak usah sebut tempatnya, kok aku harus ngerti dengan tiga tempatnya. Di selatan sana itu banyak gitu yang jual kayak gitu. Ya. Berarti dapat uangnya nanti uang yang haram, ya tak? Nih, duitnya tadi itu ya dapat duit yang haram. Dia kasih makan anaknya juga makan uang yang haram. Tumbuh ini dagingnya itu dari yang haram semuanya. Itu bangkai, terus darah. Biasanya itu kalau dulu ada yang nyembelih, terus darahnya dikumpulkan. Jadi apa itu? Diapakan bumbunya apa? Tambah bumbu apa itu, Bu? Enak napa mboten? Ih, ya Allah. Haram kok ngomong enak kuwi lho. Tobat sakniki tobat ya pokoknya. Enggak boleh lagi. Yang sudah disembelih ya itu keluar ya keluar saja, itu sudah najis. Najis enggak boleh dimakan. Masuk dalam ayat ini. Yang ketiga di sini daging babi haram. Boleh nggak muslim pelihara daging babi walaupun nggak makan?
Nggak boleh. Namun di beberapa tempat itu sampai ternaknya itu ternak babi loh. Yang melihara babi apa? Muslim. Muslimnya sholat apa enggak? Sholat. Namun melihara babi, berarti dia melihara yang haram, uangnya juga uang yang haram, enggak berkah. Terus lagi apa? Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, berarti untuk sajen pada selain Allah. Syirik dan makanannya haram. Namun Allah katakan famaniturra ghaira bagin wala adin. Siapa yang terpaksa karena nggak ada makanan lain, ya toh, mau mati ini orangnya. Siapa yang dalam keadaan apa? Terpaksa. Karena kalau nggak makan nggak bisa, dia harus bertahan hidup. Yang ada apa? Yang ada tadi bangkai, darah, apa daging babi. Cuma ada itu saja. Dia di tengah hutan, mau sebentar lagi mati loh ini. Namun ada itu. Ini darurat. Boleh dia makan, namun tidak boleh banyak-banyak. Cuma untuk mempertahankan apa? Hidup. Sudah, ini sudah cukup, nggak boleh lanjut. Wah, ini kok enak banget. Lanjut lagi dosa. Cuma mempertahankan nih hidup saja. Boleh. Coba lagi hadis di bawahnya. Juga dalam hadis. Juga dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa'an ummatil khata'a wan nisyana wa mastakrihu alaihi." Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa. Nah, orang yang keliru alias nggak tahu, lupa, atau dalam keadaan dipaksa, maka diangkat dosa baginya. Keliru misalnya nggak tahu kalau dalam sholat tuh nggak boleh bicara, wongnya ngomong. Ada yang nyalami, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, terus lanjut sholat. Ibunya ini nggak paham. Ketika sholat nggak paham, bar sholat ada yang bicarakan ketika itu, Bu, orang yang ngomong loh. Ada yang salam nggak usah dijawab. Ya Allah, aku lagi paham, makanya ngaji. Iya toh? Ya. Ada yang lupa sholat. Ternyata dia bangun pagi, biasanya subuhnya tepat waktu. Kali ini bangun subuhnya jam 09.00 loh. Sholat subuh atau tidak? Sholat. Mungkin karena lagi sakit berat. Sholat subuh atau tidak? Sholat. Sholatnya jam berapa? Ya jam 9 tadi itu loh. Tetap mengerjakan sholat subuh karena dalam keadaan lupa. Tidur jam 11 siang, bangunnya jam 7 malam. Sholat apa berarti gue? Lali sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya. Coba lihat. Sholat nggak tetap? Sholat. Dia kerjakan langsung tak sholat zuhur, langsung sholat apa? Asar, lalu sholat maghrib, lalu sholat isya. Yo lali kepiye? Coba, nggak ada yang bangun kan? 4 sholat coba. Boleh. Dia kodok sholatnya tadi. Ada juga yang dipaksa. Tadi dipaksa ucapkan kalimat kufur. Nanti kita lihat di sini ada kisah dari Ammar bin Yasir. Coba lihat lagi kisah di bawahnya. Dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang musyrik pernah menyiksa Ammar bin Yasir. Nah, ini pernah saya ceritakan ketika di Karangrecek saat orang-orang muslim itu disiksa dahulu oleh orang-orang kafir. Nah, di sini lihat siksanya bagaimana. Ia tidaklah dilepas sampai mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyanjung dengan kebaikan kepada sesebar orang musyrik. Nah, dia disuruh jelek-jelekan Kanjeng Nabi dan disuruh untuk puji-puji sesembahan orang musyrik. Terus. Lalu setelah itu ia pun dilepas. Ketika Allah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun ditanya oleh Rasul, "Apa yang terjadi padamu? Sial, wahai Rasulullah, aku tidaklah dilepas sampai aku mencelamu dan menyanjung-nyanjung sesembahan mereka." Qala, kaifa tajidu qalbuk? Qala, mutma'innu bil iman. Qala, in 'adu fa'ud. Rasul kembali bertanya,
bagaimana hatimu saat itu? Ia menjawab, hatiku tetap dalam keadaan tenang dengan iman. Nabi SAW kembali mengatakan, kalau mereka memaksa menyiksa lagi, silakan engkau mengulanginya lagi seperti itu. Taib. Ditanya hatinya Ammar, kan tadi disebut kalimat kufur dia ucapkan. Dia mengatakan ini sesembahan ini bagus, patung-patung ini dia puji. Namun Nabi SAW dia celah. Namun ketika itu dalam keadaan apa? Dipaksa. Kalau enggak dia bisa mati. Maka Nabi tanya, hatimu gimana? Hatiku tetap beriman wahai Rasulullah. Maka Rasul katakan, kalau andai kamu dipaksa lagi, kamu buat seperti itu lagi, diulangi lagi, maka tidak masalah. Karena demi menyelamatkan nyawa. Maka kadang beberapa kondisi tertentu ibu-ibu, untuk menyelamatkan nyawa itu lebih penting, lebih urgen. Contoh, lagi gempa. Saat itu lagi sholat. Mana yang dipentingkan coba? Kabur, sholatnya batal, apa lanjut? Namun nanti kena reruntuhan bangunan. Ya iya betul. Kalau dia tetap lanjut sholat, resikonya apa? Mati. Pengen mati? Kena reruntuhan tadi, reruntuhan gempa, apa tadi batalkan atau lari tadi? Ya lari. Demi mempertahankannya nyawa. Apalagi masih duwe utang. Kepiye meneh coba. Masih mikir. Ya toh? Maka pentingkan yang lebih penting tadi, nyawa saya lebih berharga. Saya selari dulu, nanti kalau sudah lapang, sudah nggak lagi terasa gempa, baru kemudian ulangi sholat. Itu ada keadaan genting. Ibu lebih pentingkan nyawa. Sama seperti sini Ammar bin Yasir, lebih pentingkan nyawanya daripada dia mati. Yang penting hatinya tetap dalam keadaan apa? Beriman. Ketika itu dalam keadaan dipaksa. Contoh lagi, lihat ada penjelasan di bawahnya dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa pemaksaan itu ada dua macam. Pemaksaan pertama disebut ikrohan tamman. Ikrohan tamman, yaitu pemaksaan sempurna. Artinya benar-benar menghadapi bahaya besar, seperti dipaksa dengan dibunuh, dipotong, dipukul yang dapat membahayakan jiwa atau anggota badan, baik dengan sedikit atau banyak pukulan. Taib, contoh siang hari bulan Ramadan suami paksa hubungan intim, kalau enggak dipukul istrinya. Terus akhirnya hubungan, siapa yang dosa? Hah? Tergantung. Kalau istrinya kepengen juga ya dosa. Kalau dipaksa, dosa enggak? Tidak. Puasanya batal apa mboten? Suami yang batal. Ya toh? Suami yang batal, istri tetap boleh lanjut puasa. Yang bayar kafarah siapa? Suami. Istri enggak, karena dalam keadaan apa? Dipaksa. Terus pemaksaan kedua. Pemaksaan kedua disebut ikrohan nakishan, yaitu pemaksaan yang tidak sempurna. Artinya tidak benar-benar mengancam jiwa, seperti di penjara, dirantai atau pukulan yang tidak sampai membahayakan jiwa atau anggota badan. Nah, di situ pemaksaannya bentuknya tidak sampai membahayakan jiwa, tidak sampai juga membahayakan anggota badan. Terus yang di bawahnya lagi. Para ulama menyatakan bahwa yang disebut pemaksaan yang boleh melakukan perbuatan kekufuran atau mengucapkan kata kufur adalah pemaksaan pertama, yaitu pemaksaan sempurna, ikrohan tamman. Namun syarat disebut ikrohan tamman adalah: satu, ancaman yang diberikan benar-benar berdampak bahaya pada jiwa atau anggota badan. Dua, yang memaksa benar-benar mampu diwujudkan ancamannya. Tiga, yang dipaksa benar-benar tidak mampu untuk menolak ancaman pada dirinya, baik dengan melarikan diri atau meminta pertolongan pada yang lain. Empat,
dan dipaksa punya sangkaan kuat bahwa ancaman tersebut benar-benar bisa diwujudkan oleh yang memaksa. Nah, pemaksaannya gimana? Satu, mengancam jiwa atau anggota badan. Dua, yang tadi ngancam benar-benar bisa mewujudkan. Nah, dia bawa pisau misalnya, mau bunuh. Pisaunya ada. Bukan dia bawa sesuatu yang nggak tajam gitu kemudian ngancam, atau bawa benda mainan. Yo, nggak bisa. Yang ketiga, yang dipaksa tidak mampu menolak, nggak bisa kabur, nggak bisa lari. Kemudian yang keempat, yang dipaksa punya sangkaan kuat kalau yang ancaman tadi benar-benar bisa terwujud. Maka kalau ini terpenuhi, baru dikatakan itu pemaksaan. Wallahu alam bisawab. Itu yang kita bahas dari surat An-Nur ayat 33. Demikian, monggo jika ada pertanyaan. Ada banyak. Boleh tidak menerima pesanan snack untuk amalan yang tidak ada tuntunan. Asalnya tidak boleh. Kalau ibu nggak tahu itu dipakai untuk apa, mendingan nggak usah cari tahu. Nerima saja. Masalahnya kalau cari tahu atau diberitahu, oh ini untuk acara ini, acara ini, acara ini. Namun kalau nggak tahu, dijual saja. Sama, kita punya toko, ada yang beli sesuatu, ini pakai untuk acara apa, kita nggak tahu. Nggak usah cari tahu, dijual saja. Di antara 8 golongan yang menerima zakat, guru TPA itu masuk golongan yang mana? Guru TPA-nya miskin atau tidak? Kalau guru TPA-nya itu nggak mampu, maka nanti masuk golongan yang boleh dapat zakat. Misalnya dia cuma ngurus TPA saja, nggak bisa kerja juga karena nggak bisa tinggalkan TPA-nya, boleh ada zakat untuk bantu dia. Apakah ada sholat sunnah taubat? Ada. Minimal kali rakaat, waktunya kapanpun juga boleh dilakukan. Bagaimanakah kita kebanyakan? Ini ngaji terus, tapi sesama teman tetap gosip. Sesama teman ngaji terus, gosip terus. Bagaimana cara menghindari gosip? Ya teman-teman yang suka gosip ya ditinggal. Nggak usah teman dengan orang kayak gitu. Kalau dia ngaji terus gimana? Kalau dia ngaji terus gimana? Ya tinggalkan sementara waktu biar segera sadar. Boleh tidak sholat tahajud baru dapat 6 rakaat tiba-tiba kentut, lalu ambil wudhu kembali sholat sampai selesai? Boleh. Malah nggak boleh kalau kentut terus lanjut sholat. Saya punya bak air di kamar mandi dengan ukuran 2 meter kubik. Lalu kemarin kemasukan tikus dan mati tikus tersebut. Apakah airnya najis? Airnya jadi najis kalau kurang dari 2 kullah. Karena airnya sedikit. Apalagi kalau tikusnya di sini punya pengaruh di situ, maka memengaruhi airnya jadi najis. Pernah juga kemasukan tokek di situ dan belum sampai mati sudah saya buang, ya sudah nggak apa-apa. Yang jelas kalau yang mati itu yang nanti membuat jadi najis, berarti airnya dibuang. Tetangga saya seorang muslim tetapi menjual daging babi meskipun telah banyak yang menasihati. Apakah kita menerima zakatnya? Baiknya tidak menerima zakatnya karena hartanya bermasalah. Kok muslim kok masih aja memelihara babi loh gue. Apakah ada batasan berapa persen dari modal harga beli harga jual itu? Kalau mau jualan kita mau ngambil untung berapapun boleh.
modalnya 500.000, terus saya jual 2 juta, boleh atau enggak? Boleh-boleh saja. Selama tidak ada aturan untuk menaikkan harga, masih dibolehkan. Suami saya bekerja di peternakan, tapi yang punya peternakan orang Nasrani. Apakah hasil atau gajinya itu halal, Ustadz? Halal, selama bukan memelihara babi. Dilarang buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Mana kiblat? Sana. Berarti nggak boleh ngadap sana. Mana membelakangi kiblat? Sana. Berarti tidak boleh membelakangi kiblat. Namun ini cuma berlaku kalau di luar tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup seperti di toilet kita, itu dibatasi dinding, tidak masalah karena sudah dibatasi tembok. Ini berlaku kalau di luar. Contoh, bapak-bapak itu biasanya pipis sembarangan. Nah, itu nggak main lihat. Baiknya lihat dulu mana yang kiblat, mana yang belakangi kiblat, maka dia ngadapnya itu utara selatan. Apabila menyalurkan sumbangan atau sedekah, tapi ada yang diambil untuk biaya bensin, apakah dosa? Asalnya disalurkan murni, nggak main potong. Misal totalnya 1,5 juta, kemudian 100.000 untuk bensin mobil, mengantar sembako yang disedekahkan, maka harus minta izin dulu. Ini punya siapa uang ini? Maka harus diberitahukan pada publik bahwasanya ini dipakai untuk ini, untuk ini, untuk ini. Namun kalau disalurkan murni, ya berarti disalurkan tanpa potong apapun. Resikonya sedekah sosial seperti itu. Bedanya zakat dengan sedekah dengan waktu pemberian. Kalau sedekah boleh berikan kapanpun. Kalau zakat setahun sekali keluarkan zakat. Apa diperbolehkan wudhu di kamar mandi dalam keadaan tidak berbusana? Boleh saja. Wudhu dalam keadaan tidak berbusana boleh. Di dalam kamar mandi juga boleh. Apakah diperbolehkan membangun nisan kuburan yang tinggi, sangat bagus dengan tulisan nama yang pakai marmer di sini? Baiknya kuburan itu dibuat sederhana, tidak berlebihan, tidak berbentuk bangunan yang tinggi. Mohon doa untuk orang sakit yang sudah menahun belum sembuh. Mungkin cepat sembuh dan segera Allah angkat penyakitnya dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan ingat yang namanya nikmat itu nikmat, kalau kita dapat sesuatu kebaikan itu nikmat yang nyata. Kalau dapat musibah pun itu suatu nikmat. Nikmatnya apa? Dosa-dosanya terhapus dengan adanya musibah. Contoh penyakit. Bolehkah orang yang sakit, luka dan ada darah untuk menjalankan sholat 5 waktu? Pada lukanya tidak boleh terkena air dan sakitnya sudah 8 bulan. Berarti gantinya apa? Tayamum. Namun kalau itu cuma bagian yang tidak terbasuh air wudhu, misalnya ada di badan, maka tetap wudhu seperti biasa. Namun kalau ini bagian anggota wudhu yang kena, maka ketika itu cukup mengusap. Kalau tidak bisa lagi, maka ganti tayamum. Bolehkah memberikan zakat tidak melalui amil zakat? Boleh. Kalau punya sedulur dekat, lebih bagus beri pada sedulur dekat. Tanpa melalui amil zakat pun boleh. Sholat witir itu niatnya sekaligus 3 rakaat atau 2 rakaat plus 1. Boleh dua-duanya, boleh 3 rakaat langsung, boleh juga 2 plus 1. Saya bekerja dengan yang punya usaha itu tidak beribadah. Bahkan jika saya sholat Jumat, dia suka kesel dengan saya dan di toko banyak tempelan jimat. Apakah saya harus bertahan atau harus keluar? Mugi-mugi Allah ganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Artinya disuruh apa itu? Nah, ya ngerti. Bagaimana hukum kotoran cecak, najis atau tidak? Karena saya sering menemui di masjid, kadang dispray baju dan yang lain. Kotorannya itu sulit dihindari, maka dimaafkan. Cukup dibersihkan saja, sudah selesai.
Bolehkah membangunkan anak usia 13 tahun dengan sedikit memaksa untuk segera bangun sholat subuh di masjid? Sang anak kalau dibangunkan sering marah-marah, justru dibangunkan dengan paksa. Kalau nggak mau kadang-kadang mau diguyur air atau apa gitu loh. Karena anak yuk zaman sekarang yuk wangel loh bu. Iya tak? Wangel banget untuk bangun subuh. Maka kadang-kadang ibu harus maksa atau dengan kata-kata yang nanti buat dia cepat sadar. Dek, ini ibu bangunkan kamu karena sayang padamu supaya selamat dari neraka gitu. Jangan dimanjakan terus. Anak itu kadang harus dipaksa untuk bangun subuh. Jika kita mendengar sendiri ada orang yang ketika sapinya mati dan ada yang meminta dagingnya dan dia memberikan kepada orang tersebut, bagaimana sikap kita? Jika kita lemah, tidak diberi, mau dibayar sekalipun tidak, berarti apa yang dilakukan bu? Kalau ada laut luas, laut lepas, dibuang ke laut. Kalau enggak, dikubur. Wes, tidak dijual, tidak dibagi, cuma-cuma. Itu saja yang kita bahas. Nanti ketemu lagi Sabtu Legi 2 Maret ya. 2 Maret nanti bulan depan. Mungkin manfaat. Dan besok Ahad Legi saya ada 2 kajian. Ada di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari jam 5:30. Kemudian ada lagi di jam 8:30, 8:30 di Sabtosari Balai Krambil Sawit Sabtosari ya, pengawasan rutin Ahad Legi. Demikian, mungkin manfaat dan kita terus diberikan istiqomah, diberikan tambahan ilmu, taufik untuk beramal soleh, dan kita diberikan husnul khotimah. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.